Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali secara daring pada semester genap ini dalam mata kuliah Statistik Terapan dan SPSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan SPSS terlebih dahulu ya. Jadi ketika saudara itu membuat sebuah penelitian, nah tentu saudara ingin mencari data. Data itu sumbernya dari kuesioner yang saudara buat. Jadi kuesioner ini berfungsi sebagai alat pengumpul data dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Berikut ini adalah contoh kuesioner suatu penelitian yang judulnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai PT X gitu ya. Atau nanti saudara juga bisa meneliti gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Senayan Mas Wonogiri misal. Itu adalah salah satu contoh penelitian atau judul skripsi dari sini ya, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai X gitu. Nah, respondennya seperti ini. Kuesionernya seperti ini. Jadi nanti ada responden yang akan mengisi. Misalnya di sini ada nama Andi. Andi ini mengisi beberapa pertanyaan kuesioner, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya sangat disiplin dalam kerja. Ya, sangat setuju. Dia berarti memang sangat disiplin. Saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti. Dia milih yang setuju saja. Itu pandangan responden di sini ini. Nah, jadi responden yang kuesioner yang akan kita sebarkan itu ada berapa? Misal ada 100. Jadi nanti akan ada 100 lembar kuesioner ya. Tuh. Nah, lalu bagaimana cara kita mengolah data yang berasal dari kuesioner ini agar menjadi suatu hasil penelitian, menjadi suatu laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Nah, kita menggunakan yang namanya SPSS. SPSS ini sebuah aplikasi untuk mengolah data. Baik, kita pertama download dulu untuk aplikasi SPSS-nya. Nah, kalau saya pakai dari lisensi IBM. Nah, ini saya pakai versi yang 20. Kalau yang terbaru ada versi 23, tapi sebenarnya isinya sama ya. Ada versi 19, 18 juga ada, bisa teman-teman nanti bisa mendownload sesuai versi yang terbaru juga bisa. Ini saya pakai yang versi 20. Nah, setelah kita mendapatkan data dari kuesioner, nah kita dihadapkan dengan aplikasi seperti ini. Ini nggak apa-apa, kita masih pengenalan, jadi kita masih belajar secara gambaran umum saja. Jadi dalam aplikasi ini, pada lembar kerja ini ada 2 layer ya, ada data view dan ada variable view. Untuk data view ini gunanya untuk memasukkan data-data ya. Datanya tadi kita ada berapa kuesioner, misalnya kita ada 23 kuesioner, ini tuh banyak ya, sampai banyak sekali. Misal kita masukkan 23 kuesioner gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini kita harus membuat variabelnya dulu. Ini untuk
memasukkan data, ini untuk membuat variabel. Maksudnya gini, dari ini contoh kuesioner ini ya, ini kan ada variabel-variabel seperti nama si Andi, nama variabelnya tuh sini nih, nama, kemudian jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status jabatan, masa kerja, kemudian pertanyaan 1, variabel X1 misal, X1 itu pertanyaan 1 ya, variabel kinerja misalnya ini X, kemudian angka 1 pertanyaan 1 tentang variabel kinerja ini X1. Itu kita masukkan ke mana tadi, ini sini, sorry. Nah ini kita masukkan dulu, misal di sini ada tadi nama ya, nama, oke. Terus langsung muncul nih ya seperti ini. Terus apa lagi? Nama, terus jenis kelamin. Jenis kelamin kita masukkan ini jenis kelamin. Nah, kalau kita masukkan begini jenis kelamin, ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak boleh ada spasi. Jadi kita bikin JK. Nah, JK itu apa? Kita beri keterangan di ini, label jenis kelamin. Jenis kelamin. Kalau ini keterangan, ini untuk memberikan keterangan ini, variabel-variabel ini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa tulis juga usia, pendidikan terakhir, terus sampai nanti kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu saya sangat disiplin dalam bekerja. Saya sangat disiplin dalam bekerja. Ini pertanyaan saya kasih ini X1 lah ya. X1 ini maksudnya adalah saya sangat disiplin dalam bekerja. Nah, kita panjangin ke sini bisa. Nah, ini X1, kemudian kita isi juga pertanyaan yang kedua, X2 namanya. Pertanyaannya di sini adalah selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti. Selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti. Nah, ini seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya di sini nih. Nah, ini di sini ada nama, jenis kelamin, kemudian X1 itu saya sangat disiplin dalam bekerja, X2 selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti. Nah, kita baru bisa mengisi data-data kuesioner tuh. Tadi yang pertama ada Andi, yang kedua mungkin kita kasih ke Lala itu ya. Nah, kita ngisinya itu di mana? Ya, misal kita ngisi di sini. Nah, ini kan kita baru mengisi. Ini kita tadi membuat variabel-variabelnya, rumah-rumahnya. Nah, sekarang kita bisa mengisi di sini namanya Andi. Ups, kok nggak bisa? Ya, kita lihat di sini karena di sini tipenya itu numerik. Padahal numerik itu angka ya, sedangkan nama itu pakainya huruf. Kalau huruf kita ganti ke sini string. Ini juga kita kasih string juga. Nah, seperti ini biar numerik, ini skor nanti bentuknya angka. Sudah betul. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk namanya Andi.
Kemudian yang kedua ada Lala.